Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, salah satu bagian tubuh yang menjadi perhatian saat ini adalah kuku. Sebagian besar orang menjadikan kuku sebagai aset untuk menunjang penampilan mereka. Mereka akan merasa sangat modis dan trendy dengan kuku mereka yang panjang dan indah. Memanjangkan kuku ternyata tidak hanya dilakukan oleh kaum Hawa saja loh. Beberapa kaum Adam pun juga terlihat banyak yang memanjangkan kuku mereka dengan alasan tertentu. Hal tersebut memang menjadi tren saat ini. Tak jarang mereka rela merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk perawatan kuku yang cantik dan indah. Namun, bagaimanakah hal tersebut dalam pandangan Islam? Bolehkah seseorang memanjangkan kukunya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Islam merupakan agama yang hakiki, di mana semua hukum dan permasalahan telah diatur dengan sedemikian rupa, baik itu yang berasal dari Al-Quran maupun Al-Hadis, termasuk tentang kebersihan. Islam sangat mencintai kebersihan, terutama kebersihan badan termasuk kuku. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 10 perkara fitrah manusia, yaitu memelihara jenggot, memotong kumis, menghirup air ke dalam lubang hidung, bersiwak, membasuh persendian, mencukur bulu kemaluan menurut Islam, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, istinja atau cebok dengan menggunakan air. Hadis tersebut diperkuat dengan Zakaria yang berkata, "Aku lupa bahwasanya yang ke-10 adalah berkumur." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Barang siapa yang tidak memotong kukunya, maka ia telah menyalahi fitrah dirinya yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Jika kuku-kuku yang kita miliki tidak dipotong, maka hal tersebut dapat menimbulkan kotoran yang bisa saja menempel di bagian dalam kuku. Selain itu, kuku yang panjang juga dapat menghalangi masuknya air uduk ke dalam sela kuku bagian dalam. Jika hal tersebut terjadi, maka bisa dikatakan wudhu seseorang menjadi tidak sah. Hukum memanjangkan kuku dalam Islam adalah makruh bagi kebanyakan ulama. Hal ini didasari apabila kuku dibiarkan memanjang melebihi jari jemari. Bukan tidak mungkin jika kuku tersebut menjadi sarang kuman dan bakteri yang bisa membahayakan kesehatan tubuh. Selain itu, kotoran yang menempel di dalam kuku yang dibiarkan dapat mengakibatkan penyakit kuku seperti infeksi atau cantengan. Beberapa ulama pun berpendapat jika memanjangkan atau memelihara kuku hingga melebihi 40 hari, maka hal tersebut dianggap haram. Seperti yang telah dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami memberikan batasan dalam memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan memotong kuku, yang dimana itu semua tidak dibiarkan memanjang melebihi 40 malam. Maksud dari hadis di atas adalah seseorang harus memotong kukunya sebelum waktu yang telah ditentukan. Lantas bagaimana bila kuku tersebut dipelihara dan dirawat hingga bersih? Tidak dapat dipungkiri, memanjangkan kuku sudah menjadi tren di masyarakat modern ini. Teruntuk wanita, perlu diingat bahwa dari dalil di atas yang menyebutkan jika hukum memelihara kuku adalah haram, maka sebaiknya kuku-kuku yang sengaja dipanjangkan selama ini dipotong untuk menjaga kebersihan dan menghilangkan kemudaratan. Namun bagaimana jika kuku tersebut dipelihara dan dirawat sehingga bersih tanpa meninggalkan kotoran di dalamnya? Memiliki kuku panjang yang bersih dan rapi tentu tidak terjadi begitu saja. Kita harus meluangkan waktu untuk sekedar membersihkannya atau melakukan perawatan seperti manicure dan pedicure yang bisa saja menghabiskan waktu dan biaya tertentu. Dalam hal ini, Islam memiliki pendapat tersendiri. Apabila seseorang telah banyak menyita waktu atau menghabiskan waktunya yang telah menggunakan uang untuk hal yang kurang bermanfaat, maka Islam tidak memperbolehkannya karena hal tersebut bersifat mubazir atau terbuang sia-sia. Hal ini seperti hukum membuang sisa makanan dalam Islam yang bersifat mubazir. Selain itu, kuku yang panjang bisa menjadi sarang setan dan tempat persembunyian mereka. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Hurairah, potonglah atau pendekkanlah kukumu, sesungguhnya setan akan mengikat dengan sihir, godaan, dan rayuan melalui kuku-kukumu yang telah panjang dan dibiarkan begitu saja." Hadis riwayat Ahmad. Seperti yang telah dijelaskan di atas tentang anjuran memotong kuku dalam waktu tidak lebih dari 40 malam, ternyata ada hikmahnya.
Berikut beberapa manfaat yang mungkin bisa kita dapatkan apabila tidak memelihara kuku dalam keadaan yang panjang. Pertama, terhindar dari penyakit. Bakteri yang sering ditemukan pada lapisan kuku adalah bakteri E. coli dan Salmonella. Bakteri ini akan berkembang dengan cepat di sela-sela kuku yang kurang terjaga kebersihannya. Kebanyakan seseorang akan menderita penyakit tertentu karena masuknya bakteri tersebut ke dalam organ tubuh, seperti diare atau sakit perut. Kemudian, tidak menyita waktu dan biaya untuk merawat kuku. Memiliki dan memelihara kuku panjang tentu akan membutuhkan waktu dan biaya ekstra untuk perawatannya seperti manicure dan pedicure. Jika kuku tersebut dipotong sesuai dengan kondisinya, tentu hal tersebut tidak perlu lagi Anda lakukan apabila sampai menguras biaya demi mendapatkan tampilan kuku yang indah. Dan yang terakhir, lebih mudah melakukan aktivitas sehari-hari. Saat kuku Anda panjang, tentu berbagai aktivitas pun tidak dapat Anda lakukan, seperti makan menggunakan jari jemari. Selain itu, aktivitas yang biasanya langsung dilakukan dengan menggunakan jari jemari pun juga tidak lantas lebih mudah dilakukan begitu saja. Namun, hal tersebut akan berbeda jika Anda mau memotong kuku sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam. Tentu, berbagai aktivitas yang berkaitan dengan jari jemari dan kuku pun bisa dilakukan dengan lebih mudah. Dari penjelasan mengenai hukum memelihara kuku panjang dalam Islam beserta hikmahnya, secara tidak langsung Rasulullah SAW menganjurkan pada seluruh umatnya, baik itu wanita maupun pria, untuk memotong kuku-kukunya dan menjaga kebersihannya. Karena dalam hal ini, Islam sangat mencintai segala sesuatu yang bersih dan terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.